Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manal. Saya dari kelas 10 DIPS. Di sini saya akan membahas soal SBMPTN yang berjudul Pendapatan Nasional. Oke, kita lanjut soal yang pertama. Soal yang pertama, metode perhitungan pendapatan nasional dengan menjumlah keseluruhan pendapatan yang diperoleh dari faktor-faktor produksi dalam kurun waktu 1 tahun adalah metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan A. Produksi, B. Nilai tambah, C. Pengeluaran, D. Pendapatan, E. Value added. Jawabannya adalah D. Pembahasan pendekatan yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan keseluruhan pendapatan yang diperoleh dari faktor-faktor produksi dalam kurun waktu 1 tahun adalah pendekatan pendapatan. Pendapatan yang diperoleh berupa sewa, upah, bunga, dan keuntungan. Soal yang kedua, contoh soal pendapatan nasional pilihan ganda berikut ini bukan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi keluarga adalah A. Lingkungan sosial ekonomi, B. Tingkat perkembangan teknologi, C. Besarnya pendapatan bersih keluarga, D. Jumlah anggota keluarga, E. Tingkat pendidikan. Jawabannya B. Pembahasannya, faktor-faktor yang mengaruhi konsumsi keluarga diantaranya sebagai berikut. Besarnya pendapatan bersih keluarga, konsumsi, usia dan jumlah keluarga, gaan untuk masa depan naik turunnya harga, selera, tingkat pendidikan, lingkungan sosial ekonomi, agama, dan adat kebiasaan. Soal yang ketiga, contoh soal pendapatan nasional, perhatikan hal-hal berikut. 1. Perbandingan standar hidup masyarakat suatu negara dari waktu ke waktu. 2. Perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat. 3. Penggunaan pendapatan. 4. Tingkat kemakmuran masyarakat. 5. Struktur perekonomian masyarakat suatu negara. Manfaat perhitungan nasional ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 5. B. 1, 3, dan 5. C. 2, 3, dan 5. D. 2, 4, dan 5. E. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah E. Pembahasannya, mengetahui struktur perekonomian suatu negara, mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat, dan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan ekonomi. Diketahui GNP suatu negara seharga 20 miliar 800 juta, penyusutan seharga 700 juta, pajak tidak langsung seharga 50 juta, dan pajak tidak langsung seharga 60 juta. Besarnya NNI yaitu A. 110 juta, B. 850 juta, C. 20 juta 20 miliar 50 juta, D. 20 miliar 650 juta, dan E. 20 miliar 740 juta. Jawabannya adalah E. Pembahasan NNI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak yang lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain. Soal yang kelima, komponen perhitungan pendapatan nasional jika menggunakan pendekatan pendapatan yaitu A. Rumah tangga, perusahaan, dan konsumen. B. Produksi, konsumsi, dan distribusi. C. Upah, sewa, bunga, dan laba. D. Pertambangan, pertanian, dan peternakan. E. Kota, kabupaten, dan provinsi. Jawabannya adalah C. Pembahasan berdasarkan pendekatan pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi, meliputi upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan laba yang digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara selama 1 tahun. Soal yang keenam, perhitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan rumah tangga ekonomi dalam 1 tahun merupakan ciri pendekatan.
A. Produksi, B. Pengeluaran, C. Pendapatan, D. Konsumsi, dan E. Investasi. Jawabannya adalah B. Pembahasannya, ciri pendekatan pengeluaran adalah menghitung pendapatan nasional dari jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi, baik dalam negeri maupun di luar negeri selama satu periode tertentu. Soal yang ketujuh, GNP suatu negara 20 miliar 800 juta, penyusutan 700 juta, pajak tidak langsung 50 juta, dan pajak tidak langsung 60 juta. Besarnya NNI yaitu A. 110 juta, B. 850 juta, C. 20 miliar 50 juta, E. 20 miliar 650 juta, dan E. 20 miliar 740 juta. Jawabannya adalah E. Pembahasannya, kita masukkan rumus NNI yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Atau rumusnya NNI sama dengan GNP dikurangi penyusupan depresiasi pajak tidak langsung. Maka NNI sama dengan kita masukkan NNP-nya. NNP-nya adalah 20 miliar 800 juta dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsungnya adalah 700 juta. Dan dikurangi atau dikurangi 50 juta. Maka hasilnya NNI sama dengan 20 miliar 50 juta. Soal yang ke-8, pengertian dari pendapatan per kapita atau income per kapita IPC adalah A. Pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. B. Jumlah nilai barang dan jasa secara tetap fix setiap penduduk di setiap negara. C. Jumlah pendapatan ibu kota suatu negara. D. Perbandingan jumlah pendapatan suatu negara dengan negara lain yang mengacu pada pendapatan per individu. E. Perbandingan jumlah pendapat ibu kota suatu negara dengan negara lain. Jawabannya adalah A. Pembahasan. Bila dapat disederhanakan, pendapatan per kapita adalah jumlah nilai. Besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara pada periode tertentu. Bisa dalam 1 tahun atau waktu tertentu lainnya. Soal yang ke-8, Kia adalah orang mahasiswa jurusan ekonomi dan administrasi. Melihat kondisi pandemi yang berkelanjutan dan meliputi sampah masker medis, ia berinisiatif untuk menjual masker kain yang dapat dicuci sehingga akan mengurangi limbah masker medis. Berdasarkan ilustrasi di atas, masalah ekonomi modern yang dibacakan oleh Kia adalah A. How, B. For how, C. What, D. For what, dan E. When. Jawabannya adalah C. Pembahasan masalah ekonomi modern terbagi menjadi what. Apa barang diproduksi atau apa saja barang yang dibutuhkan untuk produksi. How, bagaimana cara memproduksi. Dan how, dan for how, untuk siapa barang yang diproduksi. Masalah ekonomi modern yang berhasil dipecahkan oleh Kia berdasarkan ilustrasi di atas adalah what. Barang yang diingin diproduksi. Karena Kia mencoba untuk mengurangi limbah masker medis, ia akhirnya masker kain yang dapat dicuci agar bisa dipakai kembali. Soal yang ke-10, naik turunnya pendapatan nasional suatu negara dipengaruhi oleh jumlah pengangguran karena dengan bertambahnya pengangguran berarti A. Pendapatan nasional meningkat, B. Pendapatan nasional menurun karena produksi meningkat, C. Pendapatan nasional meningkat karena kurang tenaga kerja, D. Pendapatan nasional menurun karena produksi menurun, E. Pendapatan nasional menurun karena pendapatan yang tingkat bunga turun. Jawabannya adalah E. Pembahasan, pendapatan nasional menurun jika jumlah pengangguran meningkat. Hal ini tentunya dapat berdampak buruk bagi pendapatan yang tingkat bunga dan yang turun. Dan Ajarian, itulah contoh soal jawaban serta pembahasan materi pendapatan nasional. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.